Halo Sobat Patar, kita kembali lagi nih di Ceria Cerita Inspirasi bareng Forum Anak Kota Tarakan. Nah Kak Abel, tadi sempat terjeda nih perbincangan kita yang lagi asik-asiknya ya Kak Abel. Nah, aku mau tanya lagi nih, tanya ulang boleh ya Kak Abel? Boleh. Tadi kan Kak Abel udah menjelaskan bahwasannya secara general Forum Anak itu keren banget ternyata. Dan untuk yang belum tahu mungkin menjadi tahu ya teman-teman akibat dari Kak Abel yang menjelaskan secara rinci tadi. Nah, ini kan Kak Abel secara general nih karena Kak Abel tinggalnya di Kota Tarakan. Pengen tahu dong, Kak Abel selama menjadi ketua Forum Anak di Kota Tarakan ataupun dalam kepengurusan di Kota Tarakan ataupun Forum Anak di Kota Tarakan itu seperti apa sih Kak Abel? Mulai dari tujuannya, programnya, atau hal-hal yang menarik yang mungkin Forum Anak Kota Tarakan itu sudah jalankan atau kerjakan. Oke, Kak Ziza. Makasih banget nih Kak Ziza buat pertanyaannya. Jadi di Forum Anak itu kita punya beberapa program. Programnya itu kita punya 3 program unggulan. Yang pertama nih ada namanya program We Care We Share. Jadi dari program ini kita biasa lebih fokus contoh satu penanganan terapi bagi anak-anak yang kena bencana alam seperti itu, di mana trauma healing ya Kak? Trauma healing, bener banget. Jadi di sini kita bekerja sama dengan HIMSI atau Himpunan Psikologi, dengan mungkin dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Di sini kita fokus untuk penanganan kasus tadi, trauma healing tadi untuk anak-anak yang mungkin setelah pasca kejadian bencana itu ada yang masih takut atau dan lain sebagainya. Terus ada juga kita program yang namanya Let's Play and Learn Together. Jadi dari program ini kita biasanya kegiatan belajar dan bermain. Kenapa sih kita buat program seperti itu? Karena tadi kita kan ranahnya ke anak nih Kak. Jadi kita bakal fokus untuk bagaimana sih caranya supaya walaupun kita bermain sama anak-anak tapi tetap terselip nih adanya edukasi-edukasi buat anak. Edukasi seperti apa? Contoh satu, kita ada namanya edukasi buat anak tentang mana sih bagian tubuh yang boleh disentuh dan gak boleh disentuh, seperti itu. Nah, salah satu harapannya supaya anak-anak tuh tahu ketika itu disentuh bahwa itu termasuk dalam pelecehan seksual. Nah, terus yang ketiga, kita ada program yang namanya 1 jam bersama Bapak Wali Kota. Jadi dari program ini biasanya kita akan duduk rapat koordinasi dengan Bapak Wali Kota, kira-kira apa sih yang sudah kita laksanakan selama kurang lebih setahun ini, apa sih yang kira-kira belum kita laksanakan, hambatan-hambatan apa yang kira-kira menjadi salah satu penyebab dari program itu tidak bisa dilaksanakan, seperti itu. Oke, Kak Abel, itu kan tadi program dari Forum Anak. Goals terbesarnya itu dari Harapan Kota Tarakan adanya Forum Anak itu apa sih Kak? Kalau ditanya goals, harapannya kita punya harapan dengan adanya Forum Anak ini bisa mewujudkan Tarakan khususnya sebagai kota yang layak anak. Karena ini juga merupakan salah satu tujuan dibentuknya Forum Anak, yaitu tadi bisa mewujudkan Tarakan sebagai kabupaten kota yang layak anak melalui program-program yang tadi, program yang mungkin ramah anak, dan mungkin kita akan mulai mengurangi nih adanya kasus-kasus kekerasan terhadap anak baik secara verbal maupun non verbal, terus secara seksual maupun non seksual. Jadi emang ada wording bagi kota yang benar-benar bisa menangani kasus-kasus tersebut, bisa menekan angka kasus tersebut sehingga kota tersebut disebut sebagai kota yang layak anak. Oke, Kak Abel, keren banget ya bahwasannya banyak ternyata hal-hal yang dikerjakan oleh Forum Anak yang ada di Kota Tarakan. Nah, teman-teman mungkin beberapa yang sudah terlibat di dalam Forum Anak dan mungkin kalian pernah melihat bahwasannya Forum Anak terlibat pada satu kegiatan, satu hal-hal yang berkaitan dengan lebih spesifik ke sosial ya, Kak Abel. Benar. Nah, Kak Abel tadi sudah menjelaskan banyak ya, sedikit banyak juga tentang hal-hal yang berkaitan dengan kota layak anak. Kak Abel untuk itu pengen tahu lagi nih, boleh nggak Kak Abel? Boleh banget dong. Ya Kak Abel, tadi kan kota layak anak harapannya dari Kota Tarakan. Untuk itu Forum Anak sudah bekerja sejauh mana sih Kak untuk mewujudkan Kota Tarakan ini sebagai kota yang layak anak? Oke, sejauh ini karena itu tadi Forum Anak itu
yang penting agar bisa mewujudkan tadi Tarakan sebagai kota layak anak. Jadi kalau menurut dari data kita, karena setiap tahun itu kan ada evaluasi ya Kak Aziza, bahwa forum anak itu punya peran sekitar 30-50% untuk mewujudkan Tarakan ini sebagai kota layak anak. Apa kira-kira yang sudah kita lakukan? Kita banyak bermitra dengan beberapa BUMN setempat untuk kiranya membantu teman-teman yang membutuhkan ulur tangan dari kita gitu. Salah satu misalnya kita ada waktu itu berkunjung ke salah satu kampung di kota ini, namanya Kampung Nelayan. Di situ kita melakukan kegiatan sosial, baik dari pengecekan kesehatan, ada kegiatan edukasi, bersih-bersih musola yang tadinya kita hanya ingin terfokus untuk anak, tapi itu tadi mungkin kita sekaligus adanya kegiatan bakti masyarakat di sana. Sekaligus ya tadi ada pengembangan tentang usaha UMKM yang bisa dikembangkan di tempat tersebut gitu. Ya tujuan kita tadi, kita pengen dengan hadirnya kita forum anak bisa membantu kota Tarakan ini menjadi kota yang mungkin berjiwa sosial tinggi, menjadi kota yang mungkin peduli dengan sesama dan lain sebagainya. Oke, concernnya berarti tetap di anak, tapi tidak memungkiri bahwasannya semua bisa terdampak baik ya Kak Abel dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Nah, untuk itu pengen tahu lagi dong, kalau mitranya forum anak sudah ada berapa sih Kak Abel? Kalau mitra kita banyak Kak, cuman mungkin salah satu yang bisa disebutkan mungkin seperti PT Pertamina, kita udah bermitra, yang mungkin ada beberapa program yang kita lakukan di situ, ya tetap fokusnya tadi tentang pemberdayaan masyarakat di sana, yang kita fokus dengan anak, tapi tidak menutup kemungkinan kita akan fokus dengan perkembangan lingkungan setempat di sana. Terus kita juga waktu itu ada berkunjung ke salah satu sekolah dasar, yang dimana di sekolah tersebut menjadi salah satu sekolah yang ada 4 siswanya terkena dampak dari pandemi COVID ini. Jadi di situ kita membantu dalam proses trauma healing, bermain, belajar di sana, dibantu dengan ada beberapa teman-teman dari tenaga medis. Oke, keren banget ya Kak Abel. Sudah dijelaskan secara spesifikasinya dari forum anak yang sudah dilakukan oleh teman-teman di forum anak. Nah, untuk itu Kak Abel, tadi kan Kak Abel sudah menyebutkan juga, kita flashback lagi nih, anak itu dari 0 sampai kurang dari 18 tahun. Nah Kak Abel, yang boleh bergabung di dalam forum anak ini apakah anak yang normal atau boleh anak siapa saja, misalnya anak yang memiliki keterbatasan seperti itu? Kita nggak ada batasan Kak, kita bebas. Siapapun yang mau join silakan, asalkan tadi usianya belum lewat dari 18 tahun. Terus setelah itu dia belum menikah, jelas, karena tadi kita mencegah pernikahan usia anak. Terus dia tidak terjaring dalam sindikat penggunaan nafsa seperti itu. Masalah anak disabilitas kita juga ada fokus di situ. Kita fokus dengan anak-anak, satu, yang berhadapan dengan hukum. Dua, kita fokus dengan anak-anak yang mengalami diskriminasi, anak-anak yang mengalami tadi keterbatasan atau penyandang disabilitas. Kita juga fokus di situ. Jadi anak-anak itu pun mereka juga udah dilindungi dalam undang-undang, bahwasannya mereka punya hak dan kewajiban yang sama dengan kita yang anak-anak normal ini. Jadi nggak ada batasan buat siapapun, kayak dia nggak boleh, ini boleh, nggak ada. Kita welcome siapapun yang mau join, silakan. Intinya nanti bisa sama-sama tadi tujuan kita satu, mewujudkan Tarakan sebagai kota layak anak. Oke, keren banget ya Kak Abel. Nah teman-teman, bahwasannya forum anak itu tidak ada pilih-pilih ya, atau diskriminasi, semuanya dirangkul berarti ya Kak Abel, dirangkul jadi satu. Meskipun dia bersekolah ataupun tidak sekolah, itu juga masih dalam kategori anak ya, tetap boleh bergabung dengan kita ya Kak ya, dengan Kak Abel di dalam kepengurusan forum anak. Keren banget Kak Abel. Nah Kak Abel, misalnya nih Kak Abel, di dalam suatu organisasi ini kan kita forum anak itu tidak hanya menjadi penjembatan ya, tapi dia juga bisa menjadi wadah nggak Kak Abel buat segala anak-anak, mungkin anak-anak yang memiliki kemampuan di bidang ini, di bidang itu, misalnya menjadi satu gerakan gitu. Maksudnya Kak Abel yang menampung anak-anak tersebut agar bisa mencapai tujuan mereka, atau menampung agar mereka dapat mencapai apa sih yang mereka mau gitu. Jadi gini,
tadi ya, tujuan kita kan ingin nih menyampaikan aspirasi anak-anak. Kita ibaratnya sebagai jembatannya mereka gitu Kak Aziza. Tapi di sini juga kita bisa menjadi suatu wadah untuk mengembangkan bakat-bakat minat anak-anak yang mungkin mereka bingung, Kak kira-kira saya ini bakatnya di mana sih? Kak saya ini cocoknya kemana sih gitu kan? Ada anak-anak yang awalnya berpikir, tujuannya kan ingin menyampaikan aspirasi, berarti yang boleh masuk yang jago public speaking misalnya, yang mereka berani, percaya diri. Enggak kayak gitu. Jadi di forum anak itu kita semua sama-sama belajar. Jadi tujuan kita juga selain ingin memenuhi tadi hak-hak anak, terus perlindungan anak, kita juga pengen teman-teman yang join di kita itu juga bisa mendapatkan ilmu-ilmu, contoh public speaking. Kita harapannya teman-teman yang tadi nggak tahu public speaking keluar dari forum anak, mereka jadi bisa berbicara di depan umum. Terus teman-teman yang tadinya nggak percaya diri nih, di sini kita latih bagaimana caranya mereka bisa tampil pede di depan siapapun, kapanpun dan dimanapun. Karena tadi forum anak itu kadang kita ketemu ya Kak ya dengan pejabat-pejabat daerah nyampein aspirasi suara anak. Itu salah satu melatih soft skill kita di bidang public speaking dan tadi kepercayaan diri kita Kak. Oke, keren banget ya Kak Abel, ternyata menjadi wadah bagi setiap organisasi atau komunitas apapun gitu ya Kak Abel. Forum anak bukan main, terjunnya ke segala arah ya. Jadi jangan khawatir kayak misalnya dia takut, Kak saya nggak bisa public speaking, saya nggak bisa join. Jangan takut, kita sama-sama belajar dan semua kan butuh proses. Jadi nggak semuanya orang langsung instan aja dapat gitu ilmunya, enggak. Ya tadi butuh proses, kayak step by step gitu. Benar. Ya Kak Abel, tadi Kak Abel sudah menyebutkan bahwasannya ada hak anak ya, pasti diiringi dengan tanggung jawab ya teman-teman. Meskipun kita sudah menyalurkan hak kita, tapi harus tetap bertanggung jawab sebagai anak ya, kapasitas kita sebagai anak yang tidak mungkin kita lupakan, yaitu menghormati orang tua ya Kak Abel. Nah tadi Kak Abel sudah menyebutkan hak Kak Abel, hak anak itu apa aja sih kalau boleh tahu? Jadi hak anak itu ada 4 Kak Aziza. Yang pertama, mereka punya hak untuk hidup. Jelas ya anak-anak, karena mau bagaimanapun, mau seperti apa pun latar belakangnya bagaimanapun, mereka adalah calon penerus generasi bangsa. Yang kedua, ada namanya hak tumbuh kembang. Yang tadi saya bilang bukan berarti anak-anak yang memiliki keterbatasan mereka nggak ada hak untuk berkembang. Mereka punya hak, kita kembangkan. Seperti yang kita ketahui, anak-anak itu kan punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi forum anak ini ya tadi ingin memenuhi hak yang kedua ini gitu. Terus yang ketiga ada namanya hak perlindungan. Kenapa seperti itu? Karena kita tahu maraknya akhir-akhir ini kasus tentang kekerasan terhadap anak, khususnya mungkin kekerasan seksual seperti itu. Anak-anak itu wajib dilindungi. Karena tadi bukan kata saya, tapi emang di undang-undang ada gitu kan. Betul. Terus yang terakhir, hak berpartisipasi. Nah, yang keempat ini yang mungkin haknya belum terjalankan dengan optimal gitu. Nah, tadi harapannya dengan ada forum anak bisa mengoptimalkan kembali lah semua 4 hak anak ini, sehingga tadi anak-anak udah nggak ngerasa lagi saya takut nih Kak untuk berbicara, saya takut untuk mengeluarkan pendapat. Itu udah nggak ada lagi di dalam diri seseorang anak gitu. Wah, tadi penjelasannya Kak Abel sangat padat sekali tentang hak anak yang mungkin sudah dijalankan. Kak Abel, boleh nggak bertanya lagi nih? Ini aku jadi banyak tanya, nggak apa-apa ya Kak Abel? Karena pengen tahu banget nih tentang forum anak, apalagi menyampaikan sama teman-teman yang belum tahu apa sih forum anak itu, Sobat Fatar sekalian. Jadi Sobat Fatar, aku pengen tanya lagi ke Kak Abel nih, didengarin ya. Dan jangan lupa untuk mengikuti terus ceria pada hari ini yang dinarasumber oleh Kak Abel, karena kita akan bagi-bagi hadiah untuk 2 penanya pertama ya teman-teman. Jadi diikutin terus, untuk bertanya boleh langsung nanti lihat di medianya. Kita tunggu ya pertanyaan dari teman-teman. Oke, Kak Abel, kita lanjut lagi. Setelah tadi Kak Abel menjelaskan tentang KHA. Nah sekarang nih Kak Abel, karena Kak Abel pengurus di Forum Anak Kota Tarakan, aku mau tahu juga bagian dari kepengurusan Forum Anak di Kota Tarakan itu apa aja sih Kak Abel? Oke, jadi kalau di Forum Anak Kota Tarakan sendiri ya khususnya ya, kalau untuk kepengurusan itu kita ya sama kayak organisasi lain, ada ketua, wakil, terus ada sekretaris bendahara. Cuman yang membedakan ini divisinya. Kita nggak kayak divisi yang biasa yang mungkin humas, multimedia. Multimedia kita ada, cuman mungkin nggak yang semacam humas, seni apa, seksi acara, enggak. Kita lebih fokus ke klaster KLA. Klaster KLA itu apa? Oke, jadi klaster KLA itu adalah di mana
indikator dari kota layak anak itu terdiri dari 5 klaster. Ada namanya klaster hak sipil dan kebebasan. Itu ada juga namanya klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Ada klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan. Ada klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan sosial budaya. Dan yang terakhir klaster perlindungan khusus. Jadi dari 5 klaster ini kita masukkan ke dalam 5 divisi yang ada di Forum Anak atau di pengurus Forum Anak itu sendiri, ditambah dengan divisi terakhir itu divisi multimedia. Terus untuk masalah penanggung jawab, untuk masalah pembina kita langsung dibawa dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, seperti itu kan. Oke, menurut Kak Abel nih, eksistensi dari Forum Anak Kota Tarakan itu seperti apa sih, Kak? Mungkin kalau misalnya tadi saya bilang ada sejak tahun 2011 dan mungkin baru terpublikasikan 2019, itu benar banget, Kak. Jadi sebelum kepengurusan saya lebih tepatnya, itu mungkin Forum Anak sudah banyak dikenal, tapi belum ditahu nih peran, tugas, tujuannya, belum diketahui secara detail gitu. Tapi dengan di tahun 2019 tadi kita udah mulai nih pelan-pelan kita kenalin ke pejabat-pejabat pemerintah setempat, kita kenalin ke mungkin sekolah-sekolah. Kita ada namanya Fatar Goes to School. Jadi kita datang ke sekolah, kita kenalkan ke teman-teman, ini loh Forum Anak, ini tugas kita, peran kita seperti ini, itu ada. Jadi kalau untuk masalah eksistensi hingga sekarang saya rasa sudah cukup dikenal dengan masyarakat luas, karena itu tadi banyaknya teman-teman yang minat untuk join di Forum Anak. Forum Anak ya? Iya, benar. Oke, banyak minat yang join di Kota Tarakan. Untuk itu mungkin Kak Abel bisa nggak ngira-ngira bahwasannya Forum Anak ini udah dikenal di Kota Tarakan yang tempat Kak Abel tinggal sekarang ini udah berapa persen sih menurut Kak Abel? Kalau dari saya mungkin sekitar 75%. 70% ya Kak ya? Iya. Itu diaksesnya mungkin Kak Abel semuanya bisa mengetahui atau hanya biasanya orang tahu dari Kak Abel mungkin bersosialisasi atau dari media atau dari mungkin dari luar baru tahu ada di Kota Tarakan, itu gimana sih? Kalau misalnya bagaimana cara kita mempublikasikan, kita punya Instagram. Instagram itu nanti kalau misalnya teman-teman ada ngeliat kasus atau apa semacamnya, boleh dilaporkan ke Instagram kami, namanya Forum Anak Tarakan. Setelah itu juga tadi mungkin dari teman-teman pengurus yang mengupload kegiatan-kegiatan kita di sosial media, sehingga teman-teman yang tadi yang nggak tahu jadi tahu, yang tadi yang nggak pengen tahu jadi penasaran gitu kan. Jadi mulai mengulik, mencari, buka. Kita juga ada website itu memang dari Forum Anak Nasional, tapi setiap provinsi, kabupaten, kecamatan hingga kelurahan itu ada websitenya. Jadi teman-teman yang pengen tahu kita ada program kegiatan apa aja bisa dicek di websitenya itu di forumanak.id. Oke, nah Sobat Fatar, tadi Kak Abel sudah menyebutkan bahwasannya Forum Anak itu bisa kalian lihat di media sosial dari Forum Anak, yaitu Forum Anak Kota Tarakan. Instagram ya teman-teman. Facebooknya ada nggak Kak? Facebook juga ada, namanya sama, Forum Anak Kota Tarakan. Oke, untuk itu jangan lupa ya, juga ada di Facebook Forum Anak Kota Tarakan, dan juga websitenya itu website dari kementerian langsung ya Kak? Iya, benar banget. Yaitu forumanak.id. Kalian boleh search di Forum Anak Kota Tarakan ya Kak? Benar banget. Oke, Kak Abel, kita akan lanjut nih, tapi ada pertanyaan yang masuk Kak Abel. Tadi kan sudah jelas nih, udah Kak Abel sisipkan bagaimana sih Forum Anak itu, bagaimana sih Forum Anak di Kota Tarakan juga. Pastinya nih masih ada yang penasaran. Untuk itu kita jeda dulu ya Kak Abel. Oke, untuk baik. menjawab pertanyaan nih, untuk siapkan tenaga nih. Iya, Sobat Fatar, tahan dulu ya pertanyaannya. Kita jeda dulu untuk di sesi pertanyaan. Tunggu.